Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk kedua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau cek hadiah dulu ya sebelum mulai belajar. Abdul Abbas, Hadir. Abdul Malik, Hadir, Bu. Dery, Nida, Hadir. Alvin. Baik, semua sudah hadir. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membaca teks fiksi. Ada yang tahu apa itu teks fiksi? Saya. Ya, silahkan, Ida. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita hasil imajinasi atau khayalan pengarang, meskipun terkadang terinspirasi dari kehidupan yang nyata. Isi cerita dalam teks fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Ya, betul. Beri tepuk tangan buat Ida. Jadi, teks fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan dari pengarang. Di sini siapa yang suka membaca cerita dongeng atau cerita petualangan? Saya. Nah, cerita yang kalian baca itu termasuk teks fiksi. Hari ini kita akan membaca cerita berjudul Petualangan Rara di Hutan Pinus. Jadi setelah pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa menemukan tema, tokoh, dan alur cerita. Selain itu, Ibu juga berharap kalian bisa menceritakan cerita ini menggunakan bahasa kalian sendiri. Di sini Ibu sudah menyiapkan cerita teks fiksi yang berjudul Petualangan Rara di Hutan Pinus. Sekarang Ibu mau memberikan ini kalian satu persatu dan beserta tes yang akan kalian jawab nanti. Ini buat Muhammad Dery Alfarija. ini buat Malik. Dan ini LKPD-nya, nanti kalian jawab di sini. Ini Nida, pensil. Dan ini buat Dery. Ini pertanyaan yang akan kalian jawab nanti. Silakan semua membaca cerita yang telah Ibu bagikan. Dibaca secara mandiri, baca dengan tenang dan pahami isi ceritanya. Setelah itu kita akan lalu jawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Mulai ini, Bu. Ya, silahkan dimulai membaca dulu. Pada hari Minggu, Rara dan saya pergi bertemu saudara di sana 17 hari raya antara daun-daun merah sama senang. Ia berjalan-jalan lupakan dan daun pinus yang tiup angin tiba-tiba. Rara teringat kesadaran. Baiklah, siapa tokoh dalam cerita ini? Rara. Ayahnya. Oke. Menurut kalian cerita ini terjadi di mana? Hutan pinus. Hutan pinus. Betul. Ternyata kalian sudah membaca dengan benar dan sudah memahami isi ceritanya. Baiklah, di sini mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A terdiri dari Abdul Malik. Abdul Malik tugasnya di sini mencari tema, tokoh, latar, dan alur cerita, kemudian mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Untuk kelompok B yaitu Nida dan Dery. Cuman saya sendiri, Bu. Ya. Kelompok B tugasnya akan mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD bersama teman kelompoknya berdiskusi. Terus kelompok C terdiri dari Abbas dan Alvin, khususnya nanti akan belajar bersama Ibu untuk memahami cerita sedikit demi sedikit. Oke? Bisa, Bu. Baik, Bu. Nah, silakan diskusi untuk teman kelompoknya bersama. Oke. Kelihatan aku aja. Coba semuanya perhatikan siapa saja tokoh yang muncul dalam cerita ini. Ayah dan Rara. Siapa? Ayah dan Rara. Apa yang pertama terjadi? Dia datang Dia tersesat di hutan. Ya. Menurut kalian
pesan apa yang bisa diambil dari cerita ini? Oke, Abdul Abbas yang pertama angkat tangan. Abdul Abbas silahkan. Tetap tenang dalam situasi apapun dan selalu dengarkan pesan orang tua. Betul. Tepuk tangan buat Abbas. Jadi benar kata Abbas, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini yaitu kita harus tetap tenang dalam situasi apapun dan selalu mendengarkan pesan orang tua. Biasanya orang tua memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus mendengarkan dan jangan selalu membantah apa kata orang tua. Baik, semuanya sudah diskusi dengan teman kelompoknya sudah selesai. Selesai. Selanjutnya nanti setiap kelompok akan maju presentasi. Oke. Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan. Siapa itu? Bang Mali. Excuse me, Yes. please hear me. Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, nama saya Abdul Malik, calon orang sukses. Amin. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan unsur-unsur cerita petualangan Rara di hutan ini. Yang pertama adalah tema. Tema cerita ini adalah petualangan dan pentingnya tetap tenang saat menghadapi masalah. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh utamanya Rara dan tokoh pendukungnya ayah Rara. Yang ketiga latar. Tempatnya di hutan pinus, artinya hari Minggu. Alur dari cerita ini menggunakan alur awal Rara dan ayah berlibur ke hutan pinus. Alur tengah, Rara mengikuti seekor tupai dan tersesat. Dan alur akhir, ayah menemukan Rara dan mereka kembali bersama. Adapun amanat yang kami dapat dari cerita ini adalah tetap tenang dalam situasi apapun dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Siap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mundur? Baik, setelah dari presentasi tadi, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan kelompok 1? Silakan, Nida. Silahkan. Saya ingin menambahkan bahwa selain petualangan, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap tenang saat menghadapi masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo Bu, Oke, Abdul Abbas. kenapa ayah Rara termasuk tokoh pendukung dalam cerita? Karena ayah membantu jalannya cerita, tapi tokoh utamanya tetap Rara. Oke, baik. Tanggapan dan pertanyaannya bagus dan jawaban dari kelompok 1 juga bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yaitu akan diwakilkan oleh Nida. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Jawabannya. Beri tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Husna, perwakilan dari kelompok B, akan menyampaikan hasil diskusi berdasarkan pertanyaan pada LKPD. Pertanyaan pertama, mengapa Rara merasa takut? Karena Rara tersesat di hutan dan tidak dapat menemukan ayahnya. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Rara setelah mengingat pesan ayahnya? Rara berusaha tetap tenang mencari tempat terbuka, lalu duduk di atas batu besar sambil menunggu. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Rara saat bertemu kembali dengan ayahnya? Jawabannya, Rara merasa lega dan senang karena akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya. Pertanyaan keempat, apa amanat cerita? Amanatnya, kita harus tetap tenang ketika menghadapi masalah dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Pertanyaan kelima, jika kamu berada di posisi Rara, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap tenang, tidak panik, dan mencari tempat yang aman sambil menunggu bantuan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya ingin menambahkan tanggapan. Oke, baiklah, untuk Abdul Malik memberi tanggapan, silahkan. Untuk saya ingin menambahkan bahwa Rara juga takut karena berada sendirian di hutan. Oke, diterima sama kelompok 2? Diterima. Oke, baiklah, silahkan, ada yang mau beri pertanyaan? Alvin, oke Alvin, silahkan Alvin. Menurut kelompok B apa yang akan terjadi jika Rara wanita terhutan? Oke, silahkan dijawab. Kalau saya akan menjawab pertanyaan kelompok C. Rara bisa semakin bingung dan sulit ditemukan. Oke, pertanyaan. Untuk tanggapan dan pertanyaan yang diberikan sudah bagus, dan jawaban dari kelompok B juga memuaskan. Sudah memuaskan kelompok C? Dah. Sudah memuaskan bagi kelompok C. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk presentasinya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, yaitu Abbas dan Alvin yang akan diwakilkan oleh Alvin. Silakan Alvin maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menceritakan kembali isi cerita petualangan Rara di hutan pinus. Pada hari Minggu, Rara pergi berlibur ke hutan pinus bersama ayahnya. Rara sangat senang melihat suasana hutan yang sejuk dan indah. Ketika sedang berjalan-jalan, Rara melihat seekor tupai kecil karena penasaran. Rara mengikuti tupai tersebut sampai akhirnya ia tersesat. Rara merasa takut, tetapi ia teringat pesan ayahnya agar tetap tenang jika tersesat. Kemudian Rara mencari tempat yang terbuka dan duduk di atas batu besar sambil menunggu. Tidak lama kemudian ayah menemukan Rara, merasa lega dan belajar bahwa kita harus tetap tenang dan mendengarkan nasihat orang tua. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok C, silahkan ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Oke, dari Bagian cerita mana yang paling menarik menurut kelompok C? silakan kelompok C dijawab. Saat Rara melihat tupai dan mengikuti tupai tersebut. Oke, baiklah. Ternyata kelompok C hanya mendapatkan pertanyaan dari kelompok B, dan jawabannya sudah sempurna, sudah memuaskan untuk kelompok B. Sudah puas? Puas, Oke, baiklah, puas, terima puas. kasih untuk kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Dari hasil diskusi tadi, kita mengetahui bahwa cerita fiksi memiliki unsur-unsur seperti tema, tokoh, latar, dan alur. Unsur-unsur tersebutlah yang membantu kita memahami cerita dengan lebih baik. Sebelum pulang, siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur listrik dalam cerita? Oke, baik. Nida Husna. Tema, tokoh, latar, dan alur. Oke, tepuk tangan buat Nida. Betul sekali. Sekarang coba angkat tangan siapa yang senang belajar menggunakan cerita hari ini. Abdul Abbas, kok nggak senang? Ya. Senang atau enggak? Sinang Bagian mana sih yang paling kalian sukai? Cerita. Bagian tersesat. Bagian tersesat, jadi tidak suka tersesat. Wow. Wow. Jadi nanti bagi yang masih bingung bisa bertanya ke ibu guru ya. Sebelum kita akhiri, ibu mau memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi silahkan kalian membaca satu cerita fiksi yang kalian sukai. Kemudian tuliskan tokoh dan pesan yang kalian dapatkan dari cerita tersebut. Oke? Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk anak-anakku semua atas kerjasamanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.